Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kita mulai saja karena waktu kita terbatas. Ini Prof. Ahmad sudah ada di ruang Zoom kita. Mari kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beri doa Bismillahirrahmanirrahim. semoga para mahasiswa kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, maghfirah, keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Menyampaikan kembali, insya Allah besok kuliah hari Sabtu offline di Fakultas Agama Islam sambil kita bersilaturahim sawalan ya. Ini yang luar biasa dari Palembang ini. Saya cek posisinya sudah naik pesawat. Ini semoga Allah memberikan kemudahan, kemuliaan kepada para mahasiswa penuntut ilmu ya. Ini kemudian nanti jam pertama akan dibersamai oleh Prof. Hizbul 1,5 jam. Kemudian berikutnya Prof. Zakia sampai zuhur. Kemudian kami jam 1 bersama Prof. Ahmad. Nanti Prof. Ahmad bisa membersamai sampai jam berapa begitu ya. Nanti kita masuk lab komputer ya. Lab komputer cuman kapasitasnya lab komputer itu kalau tidak salah hanya 40 ya. Ya mungkin bisa masuk semua. Satu komputer berdua ya, satu komputer berdua. Kita akan memperlancar analisis yang kemarin disarankan Prof. Ahmad, 2 saja lah begitu ya, 2 software. Softwarenya Anates dan Itemen. Mungkin kalau waktunya ada ya nanti pakai SPSS gitu ya, SPSS. Kemudian kita ngundang juga nanti mahasiswa S2, alumni S2, S1-nya Etemen, ya softwarenya. Jadi dia menganalisis tentang kualitas tes di Kabupaten Banyumas, sehingga menghasilkan skripsinya juga bidang Etemen, S2-nya juga Etemen. Sekaligus nanti ini untuk isian borang, ya karena tahun ini kita sedang menyiapkan borang akreditasi S2 menuju unggul. Mudah-mudahan dengan dukungan dan teman-teman semuanya, spesial ini Prof. Ahmad, kita minta endorse-nya untuk teman-teman bisa mungkin apa produk-produknya bisa ditingkatkan, terutama untuk jurnalnya, kemudian juga book chapter, dan saya kira bidang yang lain yang masih kurang ya, yang kurang, sehingga kita alhamdulillah dibersamai Prof. Ahmad untuk ditingkatkan kualitas mutu akreditasinya. Kemudian nanti sekaligus karena ada isian borangnya itu nanti mungkin 3 in 1 begitu ya. Begitu 3 in 1 dalam artian mahasiswa kita libatkan alumni untuk membersamai kita, khusus spesial Mas Rano itu nanti untuk bidang analisis kualitas tes menggunakan Etemen ya, Etemen yang barangkali kemarin baru baru kita antarkan gitu. Baik, yang pertama saya sudah mengirimkan draft untuk book chapternya, nanti dicermati, barangkali nanti Hilang, ada bro. masukan dari Prof. Ahmad juga boleh dimasukkan atau saya tampilkan ya. Tampilkan tadi sudah dimasukkan dalam grup. Kemudian yang kedua nanti walaupun di sini belum ada bergabung Ustadz Mifuddin ya, karena tadi pamit kalau jam segini posisinya sudah di pesawat ya, di pesawat. Saya kira kalau dari beliau nanti ke Jakarta, nanti dari Jakarta ke Purwokerto naik kereta, wah ini perjuangan yang luar biasa ya. Mudah-mudahan dimudahkan, kita semuanya dimudahkan dalam menuntut ilmu dan dalam kehidupan aktivitas sehari, karena kita mementingkan ilmu ya, ilmu. Kemudian yang bagian terakhir, atau saya tampilkan dulu
punya Ustadz Mifuddin ya. Bagian dari kemarin sudah ada yang wujud, artinya mini riset, kemudian tugasnya diwujudkan dalam artikel jurnal. Tidak salah mungkin ini sebagai pemacu teman-teman untuk barangkali menghasilkan eh, karya seperti ini. Nah, gitu. Mumpung ada pakar-pakarnya di sini, kita diskusikan bersama ya, kita diskusikan. Saya izin share untuk punyanya Ustadz Mifuddin ya. Oke ya ini. Ini mini riset sudah langsung jadi artikel jurnal Sinta berapa? Sinta 3 ya. Sinta 3. Mungkin nanti Prof. Ahmad bisa menyarankan kalau bisa upgrade di Sinta 2 saya kira bagus ya. Ya bagus. Ini tulisan-tulisannya sudah wujud ya, sudah wujud. Mini riset ini bagian juga dari implementasi perkuliahan kita ya, ada penerapan tentang evaluasi. Ini evaluasi saya langsung skimming ya, skimming. Nah, ini bagian dari teori kemarin yang sudah kita pelajari bersama ya, bersama. Cuma nanti mau dikaji lebih lanjut juga boleh ya. Boleh untuk besok. Cuma pertemuan besok nampaknya kalau ada praktek di lab itu waktunya jadi perlu waktu panjang. Jadi teman Anda sudah menghasilkan satu mini riset implementasi dari evaluasi diwujudkan dalam karya artikel jurnal. Wah, ini berarti tagihannya atau UTS-nya ya sudah selesai ya. Karena UTS-nya dikali dengan project. Mungkin untuk catatan dari saya nanti ada di sini ada Prof. Santi yang mungkin nanti bisa disampaikan ya secara sekilas saja begitu. Nah, ini untuk yang kurang biasanya untuk kata asing nanti semua kata asing itu di italic ya, di italic ini perlu di italic. Nah, begitu. Kemudian di sini biar ada direkognisi dengan karya tesis, maka perlu ada pembimbing ya, ada pembimbing dosen begitu. Saya sudah mengirimkan, nanti silakan ditulis dosen-dosennya begitu ya. Dosen-dosennya. Ini sudah disesuaikan dengan template jurnal di mana jurnal tersebut akan dikirim. Nah, gitu. Nah, ini sudah bagus ya, sudah ada apa namanya bagian implementasi dari tes atau dari evaluasi kita ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kira sudah bagus lah begitu. Nanti detail-detailnya besok, detailnya besok dan berhadapan dengan mahasiswanya untuk diperbaiki pada bagian-bagian tertentu. Ini yang pertama, kemudian yang kedua kita melanjutkan untuk bagian kedua yang teorinya kemarin sudah disinggung ya. Cuma memang di sini ada yang murni belum pernah apa namanya mengenal tentang teori evaluasi atau kaitannya penyusunan butir soal sehingga saya mundur kembali begitu, mengingatkan kembali begitu. Misalnya di sini teman-teman beberapa mahasiswa kan murni dari S1 S2-nya ekonomi begitu ya, ekonomi jadi belum mengenal tentang teori penyusunan butir soal, kemudian analisis butir soal sehingga kita reinforcement kembali begitu, reinforcement kembali. Nah, yang ini ya. Yang ini kemarin sudah disinggung. Ya. Teori yang kita bahas, software yang kita bahas lebih menekankan kepada analisis butir secara klasik ya, secara klasik. Ya. Ada software yang menggunakan teori modern ya, teori modern ya. Nampaknya waktunya kurang. Nanti ya kita kenalkan saja. Ada mahasiswa kita
yang tesisnya adalah menggunakan analisis butir soal menggunakan teori modern. Gitu. Itu ada itu Mas Wahyu ya, Mas Wahyu. S1 S2-nya juga spesifik membahas tentang kualitas butir soal, tapi kalau di S1-nya Etemen, kemudian yang S2-nya menggunakan teori modern. Teori modern. Nanti yang teori modern seperti apa ada di bawah. Yang pertama, tingkat kesukaran butir soal ya, kemarin sudah dijelaskan Prof. Ahmad bahwa untuk ulangan harian itu diperbanyak namanya yang tingkatnya menengah. Nah, gitu, menengah yang di sini tergolong sedang. Indeksnya nanti kalau dihitung menggunakan software antara 0,31 sampai 0,7 ya, 0,3 sampai 0,7. Jadi kalau di blueprintnya atau di kisi-kisinya kita ingin menyusun misalnya ada 20 soal ya, maka yang misalnya 60% itu berada di sedang, tapi ternyata 100% berada di sini, berarti tadi tidak sesuai ya, atau diperbaiki begitu ya, perbaiki. Nanti di softwarenya sekali klik, ya itu nanti muncul jika butir soalnya berada di rentang ini termasuk sedang. Kemarin sudah disinggung juga oleh Prof. Ahmad, jadi nanti dikonsultasikan ke namanya panduan ini. Ini panduan yang sudah disepakati oleh ahli, nah begitu ya, oleh ahli penyusun butir soal. Kalau dalam teori modern, ya, teori modern itu menghitungnya tidak menggunakan butir soal, tapi dari responnya, ya, dari respon. Jadi misalnya bisa diketahui dulu zamannya Menteri Pendidikan Nasional itu Pak Anies ya, itu ada pendeteksi ya, alat pendeteksi sekolah mana yang jujur dan sekolah mana yang tidak jujur. Jadi kalau secara nasional dulu pernah dipublish bahwa SMA yang jujur secara nasional itu di Magelang. Itu dilihat dari mana? Itu teori respon butir menggunakan teori modern. Itu ada pendeteksiannya. Tapi kalau yang ini tingkat kesulitan butir soal tidak bisa mendeteksi tingkat kejujuran karena itu menggunakan teori berikutnya. Berikutnya kita mengulang kembali. Nah, daya beda ya, daya beda pun ini oleh para ahli sudah dihitungkan, sudah dibuatkan namanya ancer-ancer ya, patokan bahwa butir soal yang tadi memiliki daya beda. Nah, daya beda apa daya beda? Ya, jadi distraction ya, atau daya pembeda siswa yang bisa menguasai, belum menguasai itu sesungguhnya bisa dideteksi dari soalnya ya, dari soal. Di sini ada namanya daya beda. Nah, kalau menghitung pakai rumus manual seperti ini ya, rumus manual karena kita sudah pakai software, maka kemudian ada beberapa rumus di sini langsung. Nah, di sini. Ini pakai indeks juga ya. Pakai indeks ya. Jadi misalnya 0,1 sampai 000 ini soalnya tidak bagus. Soalnya tidak bagus karena apa? Tidak bisa membedakan antara siswa yang mampu dan tidak mampu. Jadi sekali lagi mudah kita karena kita sudah ada namanya ansar-ansarnya yang ini disepakati oleh para ahli ya. Kemudian kalau yang bagus intervalnya ya indeksnya antara 0,4 sampai 1 ya, sampai 1 ini diterima dengan ya, ini ada beberapa rumus langsung ke bawah ya. Berikutnya reliabilitas. Nah, kemarin nanti bisa kita praktekkan yang di semester 1 kemarin kita mempraktekkan menggunakan SPSS ya. Reliabilitas yang bagus itu alfanya 0,7 ya, 0,7. Ini beberapa rumus bisa dipakai
menggunakan rumus KR, menggunakan rumus KR20 dan seterusnya, tapi kesepakatannya apapun rumusnya, para ahli menggunakan namanya answer-answernya 0,7 ya. Nah, sekarang teori modern. Teori modern. Nanti kalau ada waktu ya berarti kita apa namanya kenalkan gitu. Tapi ada kemarin yang kita hanya mengenalkan, tapi mahasiswa kok tertarik gitu ya. Tesisnya analisis kualitas butir soal Kabupaten Banyumas ya untuk apa namanya mapel tertentu ya menggunakan analisis pakainya modern gitu, analisis modern. Ini menggunakan teori IRT ya, item response theory ya, item response theory. Jadi kita hanya singgung saja. Ya, ini ada beberapa kelebihan, ada beberapa kekurangan ya. Hingga saat ini yang paling banyak ya digunakan adalah teori tadi klasik ya, teori klasik ya di Indonesia maupun di luar negeri masih menggunakan teori klasik, tetapi di fakultas tertentu, misalnya fakultas psikologi ya, fakultas psikologi karena dia ingin mendeteksi misalnya tingkat kejujuran ya, misalnya kalau di UMT itu kalau tahun-tahun tertentu ada dari bis-bis banyak sekali datang ya. Ya. Itu ternyata kita tanya dari mana Pak? Dari Purbalingga. Ada seleksi aparat desa misalnya. Aparat desa itu mau menyeleksi tentang apakah aparat desa ini memiliki tingkat kejujuran apa tidak. Nah itu pakai teori IRT tadi ya, IRT, respon butir soal. Baik itu. Mungkin sebagai pengantar karena kita hanya 1 jam ya, 1 jam ya serba-serbi terkait dengan evaluasi. Di sini ada Prof. Ahmad barangkali bisa menambahkan tadi tentang book chapter template-nya sudah kita kirimkan ya kurang lebih seperti itulah ya kurang lebih misalnya di sini ada kuotanya ada misalnya 6 orang 6 orang misalnya kalau diukur dengan masing-masing 10 orang ada 60 ya nanti kita tambahkan yang tahun kemarin belum jadi book chapter itu nanti kita gabung insya Allah ya bisa 1 buku ya tapi tadi kuotanya ada yang di book chapter ada yang artikel tadi artikelnya sudah ada kemudian ada yang seminar internasional. Kemudian yang artikel jurnal tadi sudah ada yang memberi contoh Pak Ustadz Mihuddin ya, yang hari ini di jam ini posisi izin tadi masih di pesawat. Kalau tidak saya tampilkan Ya, ada sedikitan. teman besok Ya. kita praktekkan di lab Ya. komputer ya, teman. Tapi saya tampilkan itu versinya sekarang teman itu sudah apa namanya berkembang terus sehingga mungkin yang kita ajarkan masih pakai versi lama dan bisa dipakai ya. Jadi versi lama Boleh saya 4 ya. Sekarang sudah ada versi 5 dan versi 4.3. halo. Yang kita ajarkan adalah versi yang mungkin versi 4.3 dengan komputer baru ya, komputer baru. Baik, saya tampilkan dulu yang versi menengah ya, versi menengah. Sudah saya kirimkan kemarin posisinya on class, yang ini ya. Teman versi 3.0 ya, versi 3.0 berarti ini masih menggunakan namanya environment-nya ya bitnya itu bit 32 ya mungkin ya 32 ya kita coba ikuti bersama apakah nanti suaranya bisa terdengar apa tidak ya. Tad, suara saya dengar, Tad, halo. Halo, Terdengar, Tad. Prof. Harusnya terdengar, Gi. Tad, halo.
Halo Ustadz. Mungkin di derajatnya yang kurang. Coba menggunakan versi lama, yaitu versi 3.0. Biasanya versi lama hanya cocok untuk laptop yang terdengar apa tidak tadi suaranya? Environment-nya 32. Tad, suara saya kedengaran nggak, Tad? Putus-putus, Prof. Halo, Putus-putus. Tad. Ya, baik. Nanti saya kirim. Pak Ahmad putus-putus. Kalau Pak Ahmad, Nggak nyambung. Suara saya bisa diterima, Tad? lama, laptopnya juga lama, ini jadul. Sehingga ini ada kendala apa namanya di software ya. Baik, yang pertama setelah Anda kopikan temen dan itu cek sound, suaranya terdengar apa tidak? Tad, suara Pak Ahmad bisa diterima? Oh iya, Prof, ye, terdengar. Ya, saya Saya serahkan. nambahkan dulu sedikit. Ya, boleh, Prof. Oke. Besok dibahas atau saya Yang kirimkan tadi, video saya ya. ya, Video saya nanti ke grup gitu. yang tadi itu jurnalnya apa? Jurnalnya sebentar. Cuma anaknya tadi lagi di pesawat sehingga mungkin kalau mau ditampilkan ya itu contoh mini riset yang kemudian dalam mata kuliah kita sudah diwujudkan dalam artikel jurnal. Nah, kita salut ini cepat karena memang dia menghitung dari Palembang ke sini kalau tidak ada artikelnya mungkin ya eman-eman begitu ya sehingga bisa menyelesaikan gitu. Saya buka chatnya beliau ya. Jadi moga Prof. Ya, saya nambahkan sedikit ya, Bapak Ibu. Ini banyak sekali jurnal Sinta 2 ataupun Sinta 3 ya. Ini karena ini nggak usah terus Sinta 2 aja udah cukup ya. Sinta 3. Nah, ini beberapa contoh itu ya. Nih. Ini yang Sinta 3 ya. Untuk yang pendidikan agama fokus di pendidikan agama Islam ataupun yang berbau agama Islam ya, termasuk pendidikan yang umum gitu. Ini baru dari sisi ini ada Sinta 3 ini ya, monggo Bapak Ibu ya ini nanti. Jadi kalau besok mau mau apa namanya menulis di jurnal langsung aja ke template yang ada di sini gitu. Langsung ke template yang ada di sini. Biar kita lebih mudah untuk menulis dari apa namanya yang akan kita buat gitu ya. Ini misalnya ini. Nah, nah langsung ke sini Bapak Ibu ya ini insya Allah ini di Sinta 3 gitu banyak sekali. Saya kira Sinta 3 udah cukup ya Pak. Oh iya, cukup ya 3 ya. Ini kan tugas bukan untuk tesis ya. Ya tugas. Tugas oke. Kalau tugas sih nggak terlalu masalah ya. Ini Sinta 3 gitu monggo. Nanti Bapak Ibu tinggal ambil template-nya yang ada di sini. Template yang ada di jurnal ini nanti gitu ya. Itu lebih lebih apa namanya lebih mudah kita bekerjanya daripada kita apa namanya nulis dulu lengkap ternyata tidak sesuai dengan template-nya gitu. Monggo itu. Itu Bapak Ibu yang apa namanya seperti ini ada dari Muhammadiyah juga ada ini Cinta 3 ya. Muhammadiyah Sidoarjo ini kan. Nah, ini yang Cinta 3-nya. Ya, ini halako ya dari apa namanya dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo gitu ya. Monggo Bapak Ibu ya dipilih. Ini juga Sinta 3. Ada lagi yang Sinta 2. Yang Sinta 2 lebih apa namanya? Sinta 2 juga banyak. Nanti saya contoh kirim di sini. Ya, Sinta 2 ini yang nah dicari dulu nama jurnal baru template-nya diambil gitu ya. Ini daftar Sinta 2 ini ya. IJE ini dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, kemudian dari Yayan Salatiga, ya, dari UAD,
Ahmad Dahlan, Muhammadiyah Magelang, ya, Institut Agama Islam Ma'arif NU, Metro Lampung, ya, Jurnal Panggung Institut Seni Budaya Indonesia, ya, nanti kalau masuk ke situ ya nggak apa-apa, yang penting ini isinya cocok gitu ya ini. Lintas Islam Raden Intan Lampung apa ini ya, ini juga tadris ya masuk, itu monggo Bapak Ibu ya. Tuh, Jurnal Infinity Institute ini Bandung ya, ini Cinta 2 ya, monggo nanti dipilih yang berhubungan fokus dengan bidang Bapak Ibu semua. Ya, ada juga yang fokus di evaluasi, khusus evaluasi pembelajaran gitu ya. Jadi bisa dicari oleh Bapak Ibu semua. Nanti caranya kita ambil template-nya, kemudian sesuaikan judul, kita ambil karena tugas mungkin cukup Cinta 3 dulu ya Pak. Ye. Gitu ya. Oke. Cinta 3 saya kira kalau dari nominal nggak terlalu mahal gitu ya. Mungkin masih sekitar 500.000 lah gitu ya. Cinta 3 rata-rata masih 500.000. Tuh, banyak di Universitas Tapanuli Selatan yang berbau agama juga ada. Pendidikan yang itu fokus di agama ada, itu bayarnya hanya 500, dan pendidikan yang umum juga rata-rata sekitar 500.000 bayarnya. Nggak terlalu mahal. Kalau Cinta 2 lah sudah mulai naik gitu. Gitu Bapak Ibu, tambahan dari Pak Ahmad. Jadi mohon nanti kalau itu disiapkan untuk berkaitan dengan template. Kecuali yang book chapter kan sudah disiapkan template-nya kemarin, monggo. Gitu ya, langsung didesain oleh salah satu mahasiswa untuk menyusun book chapternya. Gitu. Saya kira itu tambahan dari saya Pak Ustadz. Ye, Terima kasih. turun, Prof. Ya. Baik, yang tadi perlu kita tampilkan sebagai contoh atau ada yang sudah jadi progresnya untuk artikel jurnal. Kalau yang tadi punyanya Mifudin ya, Mifudin sudah jadi, nanti tinggal saya lagi mereview, tadi disesuaikan, sudah sesuai dengan jurnal Manajemen Pendidikan Islam, ya, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Ya. Punyanya Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Al-Hikam Malang. Punyanya Malang itu. Di Malang. Dari Malang itu Pak. Iya, dari Malang. Ma'had Ali. Iya, saya ke Ma'had Ali sudah Sinta 3 ya, sudah Sinta 3. Nah, yang ini. Ini sudah. Dari Sekolah Tinggi Agama Islam. Iya, Sekolah Tinggi Baik. Agama Islam Ma'had Ali Al-Hikam Malang. Ini punyanya. Iya, betul. Iya, punyanya Hasyim Muzadi, Allah yarham. Ya. Ini kemarin sudah, ini sebagai contoh kita menambahkan. Ini sekali lagi jangan mandiri, tapi ditambahkan ada dosen di sini ya, ada dosen. Kemudian ditambahkan seperti Prof. Santi kemarin di awal-awal menyampaikan, nanti ada tanda bintangnya biar nanti bisa diajukan pendanaan juga dari dosennya ya, dari dosennya. Ini secara sekilas saya kira ini sudah menjadi penerapan juga dari mata kuliah kita ya. Mata kuliah kita kemarin kita membahas tentang penskalaan ya, skala dengan skala 5, baik, sangat baik, baik, cukup, kurang, dan seterusnya. Ini sudah menjadi bagian juga ya, bagian dari evaluasi. Saya kira ini sudah bagus ya. Tinggal nanti barangkali nanti lebih spesifik lagi. Biasanya kalau ciri-ciri dari Mendeley atau Zotero di sini diklik ya, diklik itu ngeblok. Ini mungkin belum pakai Zotero atau Mendeley. Akan sangat ditekankan lagi kalau mahasiswa menggunakan Mendeley dan Zotero. Nanti mahasiswa yang lingkup Purwokerto, Banyumas, itu Cilacap, kalau belum jelas ya bisa ke fakultas ya. Nanti bisa diperlancar untuk
Zotero dan Mendeley. Ini sepertinya belum pakai Mendeley ya. Kita klik belum ngeblok ini. Belum pakai itu Pak Belum Ustadz. pakai ya ciri-cirinya ya. Ya ini sudah Iya, kita. udah bakal ciri-cirinya nanti kalau sudah pakai itu nanti di link ke daftar pustakanya. Oh iya, Ke iya, referensinya itu ngelink. iya. Antara body note dengan referensinya berbeda nih. Iya, masih Iya. berbeda. Nah betul. Ya begitu nanti ini sudah wujud lah begitu, sudah wujud. Kemudian mungkin nanti ada saran lain nanti bisa disampaikan. Mungkin pas mahasiswanya ada ya, pas mahasiswanya ada sehingga nanti bisa langsung dieksekusi. Tapi ini kita menunjukkan ini contoh yang mini riset yang sudah menghasilkan artikel jurnal. Ya, saya kira begitu. Berikutnya tadi yang terkait dengan eh, template book chapter ya, saya kira tidak ada masalah template-nya ya. Template-nya cukup jelas begitu. Atau ada pertanyaan boleh tentang template? Ini alhamdulillah yang tesis, hipotesis itu ada S2 mana pendidikan IPS apa ya? Itu nanti Prof. Sri itu, Srianto, itu ada mahasiswanya yang mendapatkan hipotesis. Wah ini nanti Pendidikan IPS sama pendidikan IPS pendidikan ya Prof. matematika. Oh matematik ada ya? Sama pendidikan matematika. Satu. Alhamdulillah itu nanti bisa disampaikan ini karena di semester 2 bisa untuk ancang-ancang nanti semester 3 ya. Semester 3 atau tahun depan bisa mengajukan kembali dari S2 PAI karena kebetulan Pak Sri juga ngajar di semester ini sekaligus beliau mendapatkan mahasiswanya atau bersama tim ya Pak Sri dan mahasiswa mendapatkan hipotesis itu nanti mungkin perlu ditanya atau strateginya bisa mendapatkan hipotesis seperti judul-judul seperti apa begitu ya. Kalau saya tidak bisa menjelaskan karena belum pernah dapat itu. Barangkali nanti Prof Santi bisa menyampaikan apa namanya strategi dan pengalamannya begitu ya pengalaman. Ada pertanyaan? Kita cukup 1 jam ya, 1 jam saja. Ya cukup lah. Ya, tapi nanti di dilanjutkan untuk apa tugas-tugasnya yang itu nanti akan disampaikan, nanti dikumpulkan ketika jadwal UTS. Jadi, nah, ini saya tunjukkan. Nah, template-nya yang ini. Ngapunten Ustaz, kelas B, kelas A belum bisa presensi dong nggih? Oh, A dan B belum ya? Baik, baik. Nanti Iya, Pak. saya Kelas buatkan A ya. belum. A dan Oke. B, ya, ya. Kayaknya tadi baru 1 kelas itu. Nggih. Terima kasih. Matur nuwun, Ustaz. Ini sudah saya record, nanti saya convert, saya share di grup. Ya, terima kasih masukannya. Ini yang selama ini kita sudah menghasilkan 5 buku ya, 5 buku chapter karya mahasiswa S2 gitu. S2 khususnya untuk yang evaluasi ya. Tentu saja ada mata kuliah lain yang mungkin eh, apa namanya mata kuliah misalnya Bu Zakiah kemarin ada AIK ya. AIK sudah 1 buku. Kemudian Pak Dekan, Pak Mapul sudah 1 buku. Kalau saya sudah mungkin sekitar 5 ya, sekitar 5. Jadi
setiap mahasiswa presentasi. Kalau yang kemarin kita pukul rata book chapter, tapi karena ini tagihan dari akreditasi begitu, harus ada yang ke book chapter artikel ya, kita pakai kuota begitu ya, satu kelas ada yang ambil artikel ya, ada yang book chapter. Ini nanti judulnya, topik-topiknya kemarin sudah kita lampirkan dan bisa dikembangkan sesuai dengan latar belakang atau kondisi di mana Bapak Ibu mengajar ya. Bapak Ibu mengajar. Boleh penelitiannya berasal dari pengalaman di lapangan, boleh juga untuk pengembangan misalnya teori ya, pengembangan teori atau pustaka begitu ya, pustaka. Jadi nanti ini diikuti ya, diikuti chapternya. Kemudian ini pakai apa ya, biar nanti selaras dengan juga artikelnya ya, artikel jurnal. Kayaknya kemarin ada pertanyaan dari mahasiswa tapi japri ya, japri. Jadi silakan nanti yang belum betul paham atau belum lancar boleh ke fakultas ya, boleh ke fakultas. Nanti di sini juga banyak mahasiswa yang sangat aktif ya, penulis jurnal dan apanya ini yang sudah Mendeley dan Sotero sudah lancar, nanti bisa datang ke fakultas ya. Kita sediakan ruang khusus untuk ruang kerja ya, ruang kerja, dipersilakan. Nanti pakai yang ini. Kemudian kita minta juga ada profilnya ya, ada profil. Nah nanti pakai kalimat lah ya. Jadi tadi rata-rata 10 lembar ya, 10 lembar. Spasinya nanti disetting lagi sama editor dari penerbit ya, dari penerbit. Biasanya kita langganan kebutuhan alumni, ada yang punya penerbit gitu ya, penerbit. Kemudian juga di dosen kita ada juga yang punya penerbit, itu nanti bisa disampaikan ke sana. Saya kira tidak ada masalah yang ini. Berikutnya ini yang videonya besok akan kita praktekkan, baik yang versi lama maupun versi baru ya, versi lama maupun versi baru. Kalau di menit ini belum bisa terdengar, saya kirimkan saja videonya ya, videonya. Wala alihi ya, saya tunjukkan kembali. Saran Prof. Ahmad kemarin kita fokusnya 2 sajalah begitu ya. 2 saja softwarenya, software Anatests dan software Itemen. Tadi ada mahasiswa yang tertarik menulis tesis, analisis kualitas tes, tapi tidak pakai teori klasik, tapi pakai teori modern. Nanti bisa kita tunjukkan ya. Tesisnya saya kira bagus. Dan sekarang lagi lanjut di Malang, UMM, Universitas Muhammadiyah Malang itu ya. Malang di semester berapa ini? Sekarang semester 4 terakhir ya. Semester terakhir ada pendaftaran dosen ya, posisinya sekarang di Sukabumi. Baik, saya tunjukkan ini. Wa ashabi ajmain. Kita akan belajar bagaimana menganalisis butir soal menggunakan program Itemen. Jadi program Itemen ini kita masih mencoba menggunakan versi lama, yaitu versi 3.0. Biasanya versi lama hanya cocok untuk laptop yang environment-nya 32 bit ya. Saya pakai versi lama, laptopnya juga lama, ini jadul, sehingga ini ada kendala di software ya. Suara terdengar apa tidak? Terdengar. Oh ya baik. Terdengar. Ya baik, nanti saya kirim linknya, ada di channel YouTube saya, bisa diputar-putar sehingga besok pas di kelas, pas di lab itu nanti bisa dipraktekkan. Kalau belum lancar bisa dipraktekkan bersama-sama langsung gitu.
Jadi kita sudah punya mahasiswa yang spesifik S1, S2-nya ke software Anates juga ada, software Itemen juga ada, bahkan yang tadi software yang pakai modern juga ada. Jadi ini kita mempelajarinya tidak begitu detail, tapi kemudian mahasiswa tertarik sehingga kita ajarkan lebih spesifik lagi. Ya, berikutnya. Data input di Itemen Anda masukkan dalam satu folder. Nanti saya kirimkan programnya, program Itemen, kemudian program data, input data ya, yang ini ya, yang ini saya kirimkan di grup boleh. Nanti juga di-download. Jadi dua program ini, program Itemen dan program praktek ini isinya adalah data input yang kemarin yang A, B, C dan seterusnya ya. Tapi model penginputannya agak berbeda. Foldernya adalah Itemen. Kemudian yang kedua, Anda buka program ini, klik 2 kali. Nanti setelah Anda download, nanti tempatkan antara programnya ini dengan input datanya dijadikan satu folder ya, dijadikan satu folder. Jadi jangan terpisah. Anda buat program tersendiri di sini, program tersendiri, Itemen, isinya program dan analisis input datanya ya. Jadi dua ini ada di dalam program Itemen, ditempatkan dalam satu program. Klik 2 kali, kemudian kemudian setelah diklik tadi programnya, klik double 2 kali, muncullah namanya program ini ya. Jadi program ini adalah CAD ya, MicroCAD. Ini versinya sudah berkembang ya, versinya 82, 84, 86, 88, sekarang 2000, kemarin 2001, 2005 terus berkembang 2005. Nah, yang versi yang kita sampaikan itu versi nanti 2000 tahun 2000 ya. Jadi ini versi ya mungkin menengah lah begitu ya. Versi 3 ini, versi 3. Nanti ada yang terbaru lagi, mungkin besok saja di kelas. Selanjutnya, tapi walaupun ini lama ya masih bisa dipakai. Saya salah satu analisisnya itu menggunakan di disertasi saya menggunakan Itemen yang versi ini ya, versi 3 begitu. Nama Itemennya adalah praktek ya. Sudah mulai, mohon maaf bermasalah punya saya karena laptopnya laptop lama ya. Iya, laptop lama agar bisa menyesuaikan dengan versi yang baru, versi yang lamanya. Nama filenya adalah praktek. Anda tulis. Nanti input datanya kan diberi nama. Nah, itu dipanggil ya, dipanggil enter the name of the input file ya. Terus ini praktek. Tadi nama filenya praktek kita panggil ya. Ekstensinya adalah TXT. Ini karena pakai sistem operasinya masih menggunakan sistem DOS ya, maka perintah bertitik ya kita panggil pakai perintah bertitik ya. Ya, kemudian enter. Outputnya, nah kalau kemarin bedanya Anates itu semua perintahnya menggunakan bahasa Indonesia. Nah kalau yang Itemen ini menggunakan perintah bahasa Inggris, tapi mudah lah ini karena sederhana begitu ya. Intinya di sini kita memanggil data, kemudian oke. Kemudian enter the name, the output, kita mau memberikan outputnya apa ya, kita beri nama apa ya. Ya, praktek. Ya, misalnya kita beri nama output praktek ya, output praktek. Kemudian titik TXT. Kebetulan di laptop saya itu keypad-nya itu agak agak rusak sehingga saya menekan keypad-nya agak keras ya. Ini mungkin sudah harus diganti, tapi saya museumkan ini karena masih dipakai untuk analisis ya, analisis. Ya. Kemudian apakah ingin di scroll
Nah, apakah outputnya tadi ya data tersebut akan diskor ya, diskor. Di skornya siswa 1, siswa 2, siswa 3 dan seterusnya apakah akan dituliskan skor-skornya ya. Kita jawab yes ya. Ya, Kita kemudian jawab yes. oke. Nah, kemudian kita beri nama skornya tadi apa ya. Kemudian STR, Nah, itu bebas ya, kita bebas saja. STR, rak ya, rak. Nanti penamaannya ini ya tidak terlalu panjang, tapi ya singkat ya, boleh disingkat, disesuaikan dengan bentuk awal tadi ya, yang ketika kita memanggil itu menggunakan namanya praktek ya kita panggil terus praktek-praktek kita konsisten dengan file tersebut. STR praktek maksudnya ya. STR praktek, oke ya. Ini sudah. Nah, tadi kan di folder itemen itu hanya dua ya, dua file. Nah, sekarang sudah ada 4 file. Ini berarti kita sudah berhasil menganalisis kualitas butir soal ya. Nah, maka kemudian kita lihat hasilnya ya. Di sini tadi kan 2 ya, 2 sekarang sudah ada tambahan 2. Itu dalam folder. Ya, tadi dalam folder itemennya 2 file, sekarang sudah 4 file, berarti kita sudah berhasil menganalisis di sini sehingga ada 4 file ya. 4 file. Kita berhasil dianalisis. Ya, bagaimana hasilnya? Anda lihat di outputnya. Anda klik kanan. Dipakai mouse ya. Mouse itu ada yang kiri dan kanan. Nanti klik bagian kanan, ya klik kanan. Ya. Kemudian Klik kanan, kemudian open with ya. pilih open with ya, pilih open with. Notepad. Pakainya yang notepad ya. Kenapa pakai notepad? Biar nanti tampilan outputnya itu rapih ya. Outputnya Ini rapih. biar rapi ya. Biar rapi. Nah ini sudah jadi. Ini hampir sama dengan Anates ya. Bedanya yang Anates kemarin semuanya pakai bahasa Indonesia. Nah itu inovasi atau adaptasi ya, adopsi dan adaptasi dosen di UPI ya, melihat kebutuhan software ini bagus dan perlu dikembangkan dalam budaya Indonesia, maka ini menjadi Anates ya, Anates. Tapi ini yang aslinya itemen seperti ini ya, itemen. Jadi secara garis besar. Nah, di sini tadi kita membahas tentang namanya reliabilitas ya. Reliabilitas itu ditunjukkan oleh alfa ya, oleh alfanya di sini. Ya, oleh alfa. Berarti alfanya itu kurang dari 0,7 ya. 0,7 berarti tes yang dibuat oleh guru ya, yang tadi kemarin kita inputkan ya, alfanya termasuk kurang bagus ya, tidak memiliki konsistensi atau reliabilitas, karena reliabilitas yang dipersyaratkan oleh ahli, misalnya oleh Cronbach ya, oleh Cronbach itu 0,7, ini hanya 0,5 ya. Nah, ini statistiknya bisa kita lihat ya, statistiknya. Kemudian number of item-itemnya itu 20 ya. Kemudian peserta tesnya 25 ya. Kita bisa melihat statistik secara umum, kemudian untuk melihat kasus bagaimana kualitas butir soalnya, kita bisa melihat ke atas. Namanya yang disebut dengan reliabilitasnya 0,559. Ini termasuk tes yang kurang bagus ya, karena minimal adalah 0,7 ya, dan seterusnya. Kemudian number of itemnya adalah, kemudian peserta tesnya 20. Saya kira itu sekilas, nanti kita menganalisis per itemnya ya.
Nah, ini yang disebut bagian-bagian ya, bagian-bagian soalnya ya. Soal nomor 1, set number ya. Ini soal nomor 1. Di sini ada keterangan di buku itu sudah ada penjelasannya. Ya, kita ambil contoh satu saja ya, prop correct ya. Namanya tingkat kesulitan butir soal ya. Tingkat kesulitan butir soal. Tadi panduannya jika butir soalnya ya indeksnya itu 1 ya, indeksnya 1 ya. 1 berarti soal terlalu mudah ya. Soal terlalu mudah. Sehingga ini termasuk kurang bagus. Kenapa? Karena indeksnya 1 ya. Jadi kalau ulangan harian indeksnya harusnya antara 0,4 sampai 0,7. Ini 1 berarti terlalu mudah soalnya ya. Soalnya mudah. Soal nomor 2, sehingga tadi butir-butir soalnya yang tidak bagus menyebabkan tadi alfanya atau reliabilitasnya kurang bagus. Ya, ini disebabkan karena butir-butir soalnya tidak bagus menyebabkan tes secara keseluruhan memiliki reliabilitas yang rendah ya, rendah. Nah, makanya ini nomor 1 perlu diperbaiki. Kenapa? Karena ya 1 ya, 1. Mungkin lihat komposisinya ya. Jadi kalau kurva kemarin Prof. Ahmad menjelaskan untuk kurvanya menggunakan kurva normal ada 20% yang sulit ya, ada 20% yang mudah ya, tapi diperbanyak soal yang di tengah-tengah yang cukup gitu. Soal nomor 4 ya, soal nomor 4 ini nomor 4 ini termasuk mendekati 1 ya, itu sehingga sangat mudah. Nah, soal nomor 3 ini prop koreknya, proporsi koreknya 0,4. Ini kembali lagi ke panduan di depan 0,6 itu soal yang sedang antara 0,4 sampai 0,7. Ini berarti masuk kategori sedang. Ini sudah bagus ya. Nah, begitu. Bagus. Per itemnya, tapi secara grup. Saya kira begitu. Nanti saya kirim softwarenya, kemudian nanti dicoba untuk dipraktekkan secara mandiri. Nanti kalau ada kesulitan ya berarti besok kita pecahkan bersama-sama di lab atau di praktek. Ada pertanyaan tadi sepertinya Pak, saya besok tidak hadir ya. Coba kita nanti di hybrid ya, cuma hybridnya paling ya pakai Zoom meeting, kemudian peralatannya nggak tahu itu apa sudah tersedia atau belum ya. Paling kita pakai hybrid nanti pakai Zoom meeting begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi hari ini memperdalam tentang 2 software ya. 2 software yang kemarin Anak tes, kemudian yang hari ini adalah Etemen. Nah, sekarang yang versi baru, versi baru. Tapi saya khawatir bahwa nanti jadi bingung ya, nggak usah lah ya. Tapi yang mau kita ajarkan besok yang versi baru, karena saya yakin laptop teman-teman semuanya adalah laptop yang environment-nya itu berapa? Mungkin lebih dari 32 bit ya. Jadi bitnya itu bit yang besar, sehingga kemudian pakai versi yang baru. Nanti dicoba masing-masing mahasiswa atau kita pakai yang lab komputer ya, itu nanti bitnya sudah besar ya, sudah besar sehingga pakai versi baru. Nah, ini sebagai pengenalan saja. Ini kalau tadi kan versinya 3 ya, versi 3. Yang ini versinya 4.3, ini kebalik. Dalam artian kalau tadi versi lama ya, versi lama itu cocok hanya untuk laptop yang mungkin lama ya, masih lama. Sekarang laptopnya baru sehingga kemudian bitnya itu juga besar-besar. Nah, coba kita
pakai yang versi baru. Satu diantaranya adalah versi 4.3. Pada kesempatan kali ini oh, sebelum kita melakukan analisis perlu mungkin itu saja. Nanti saya kirim videonya, linknya di channel YouTube saya untuk barangkali ada waktu ya mencoba begitu, mencoba. Mungkin sampai di sini sudah 1 jam membersamai teman-teman. Nanti 2 jam berikutnya Anda menyelesaikan UTS-nya yang dalam bentuk proyek. Tadi sudah diberikan contoh untuk book chapter sekaligus untuk artikel jurnal. Kalau untuk yang seminar internasional, mau saya contohkan sekaligus ya. Seminar internasional, ini mata kuliahnya evaluasi. Saya ambilkan dari Google Scholar saya. Kebetulan di UMP itu ada event internasional seminar, sehingga kita tawarkan ke mahasiswa. Ya, nanti dibiayai oleh oleh fakultas, dibiayai oleh prodi, mahasiswa ikut. Nah, ini event di UMP ya, event di UMP. Ya, sehingga diikutkan makalah yang sudah dipresentasikan sekaligus bisa diikutkan di seminar internasional sekaligus bisa mengisi borang akreditasi ya. Nanti bisa dilihat di Google Scholar saya ada tulisan-tulisan mahasiswa yang saya coba untuk ya tentu saja karena mencantumkan nama saya sehingga saya bisa memasukkan di Google Scholar ya. Google Scholar saya. Ini contoh saya lihat jadi semuanya karya mahasiswa dan dosen ya. Karya mahasiswa dan dosen. Ada yang basicnya mini riset ya. Ada yang kemudian tesis juga ya, pengganti tesis. Nah, yang ini. Ini seminar yang diselenggarakan oleh kayaknya pasca sarjana ya, pasca sarjana. Kebetulan ini mata kuliahnya evaluasi sudah dipresentasikan, tinggal di upgrade, gitu upgrade. The role of humanistic theory in authentic assessment of the affective domain in Islamic education learning. Ya, ini kalau tadi punya Mifudin kan hanya sendiri ya. Sendiri, nanti ditambahkan silakan memilih sesuai dengan mungkin kecenderungan judulnya ya, pembahasannya. Kalau ke evaluasi nanti ke saya, kalau misalnya ke pendidikan akidah ya, tasawuf, akhlak itu ke Ustadz Mahfud. Nanti kalau yang sejarah ya SKI itu Pak Sulaiman, ke yang fikih itu Pak Wage, kemudian ke pemikiran pendidikan Pak Ibnu Hasan, kemudian yang ke psikologi atau ke misalnya pendidikan anak spesifik itu Bu Zakiyah ya. Boleh jadi nanti misalnya juga kalau mahasiswa memilih sendiri ya boleh. Bahkan nanti kesepakatan kemarin nanti kalau penguji nanti otomatis ditambahkan dosen-dosennya di sini. Nah, gitu ya. Ini contoh makalah kelas yang hari ini kita diskusikan ya, teori tentang assessment ya. Kemudian kita meminta mahasiswa untuk membuat makalah disesuaikan dengan
seminar internasional. Nah, cirinya internasional ya pakai bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Eh, Mungkin kalau kesulitan karena mungkin misalnya mendesak ya, mendesak Anda punya makalah waktu yang tersedia misalnya 2 hari ya, bisa kita kirimkan ke LDC boleh ya, pakai LDC nanti jasa dari LDC nanti ya tentu saja membayar. Tapi kalau Anda mau mencoba untuk mentranslate boleh, di sini ada Prof Santi mungkin strategi yang bisa dipakai untuk translator itu pakai Google Scholar atau pakai Google Translate apa pakai apa itu bisa disampaikan. Ini contoh saya kira tadi sudah mewakili ya. Untuk book chapternya tadi sudah, kemudian untuk artikel ini berasal dari makalah yang dipresentasikan di seminar internasional, nanti dibuat PPT, PT-nya menggunakan bahasa Inggris. Bahkan kemarin ada yang juara 1 ya dari PAI itu di kelompok di grup tertentu. Nah itu menambah juga akreditasinya bahwa di event tersebut internasional mahasiswa mendapatkan juara 1. Saya kira itu sebagai bahan renungan, bahan apa namanya pemacu untuk menyelesaikan tugas. Kalau yang lain barangkali nanti menyesuaikan waktu-waktu untuk besok ya, karena dibagi menjadi 5 atau dosen ya, sehingga mungkin tidak lama ya, tidak sampai 3 jam, 2 jam, mungkin maksimal hanya 2 jam gitu. Makatan teman-teman semuanya ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, selamat menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, beraktivitas. Saya mau ngirim eh, 2 video sama programnya ya untuk dicoba. Kalau ada problem berarti besok kita selesaikan untuk di pertemuan offline ya, offline. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Untuk yang kelas B ya, yang belum ini ya, belum saya buka ya. Ya. Kelas A, Prof. Oh, kelas A. Baik. Iya. Saya buka membuatkan presensi.
Silakan isi presensi. Jangan lupa di save, simpan. Ya, silakan. Nanti kalau ada kesulitan bisa disampaikan untuk presensinya ya. Tadi yang hadir nanti coba di ya ini karena sudah selesai ya sudah selesai, dipersilakan teman-teman semuanya bisa meninggalkan ruang Zoom meeting ini untuk berikutnya menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan persiapan UTS bisa dikerjakan mulai sekarang karena menggunakan tugas project ya, tugas project. Itu bisa diharapannya nanti setelah UTS nanti mulai presentasi ya, presentasi berapapun hasilnya, capaiannya, progresnya begitu ya, progresnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Oke, siap. Saya live dan saya kirim link videonya ya, video dan program itu. Oke, Jih, matur nuwun. sami-sami.